Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Kemudian salawat serta salam, semoga Allah sampaikan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal soleh, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa saja yang Allah larang. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membayangkan dilempar ke dalam lava atau air yang sangat panas bergejolak, itu sudah membuat kita sangat ngeri dan sangat ketakutan. Lantas Bapak Ibu sekalian, bagaimana kelak jika kita benar-benar dilemparkan ke dalam api neraka jahanam yang panasnya yaitu 70 kali lipat lebih panas dari api di dunia ini? Tidakkah kita mulai merenungkan Bapak Ibu? Ketahuilah bahwa jika biasanya hewan yang kita masak dimasukkan ke dalam api dalam keadaan api itu sudah mati, sedangkan kelak anak Adam yaitu manusia memasuki api itu dalam keadaan hidup-hidup. Tadi hewan tadi dimasukkan ke dalam api, hewannya sudah mati. Tapi kalau kita nanti masuk neraka, kita akan dimasukkan ke dalam api dalam keadaan hidup-hidup. Maka kaum muslimin, masihkah kita akan terus lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita akan terus berbuat dosa dan maksiat? Masihkah kita tidak merasa takut akan azab, akan siksa api neraka? Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah subuh rahimakumullah, siapapun kita, apapun pangkat kita, apapun kedudukan kita, setinggi apapun jabatan kita di dunia ini, dan sebanyak apapun harta kekayaan yang kita miliki, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak melakukan kesalahan dan dosa. Namun kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian, terdapat berbagai macam aneka ragam sikap manusia ini ketika dia tertimpa musibah kesalahan dan dosa. Seseorang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa, dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tidak mau mengakui dosanya. Bahkan dia justru menisbatkan
kesalahannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan semata-mata dari dirinya. Jenis golongan yang pertama ini adalah golongan iblis dan orang-orang musyrikin. Sebagaimana iblis, Bapak Ibu sekalian, ketika membangkang kepada Allah untuk disuruh sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam, bukan dia mengakui kesalahannya yang telah dia lakukan, justru dia menyandarkan ketergelincirannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, ya Allah, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, yaitu anak Adam, yaitu manusia. Ini surah Al-Hijr ayat 39. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah rahimakumullah, iblis dengan keangkuhannya mengatakan di hadapan Allah bahwa kesesatan yang dia lakukan itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sikap dan perilaku orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, para pengikut iblis. Allah taala berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai' kadzalika kazzabal ladzina min qablihim hatta zaku ba'sana qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa zanna wa in antum illa takhrusun. Kata Allah, orang-orang yang mempersekutukan Allah akan mengatakan, jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami, nenek moyang kami tidak mempersekutukannya, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun. Demikian pula lah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan para rasul sampai mereka merasakan siksaan kami. Katakanlah, adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. Ini surah Al-An'am ayat 148. Bapak Ibu sekalian, seseorang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa, dia tidak mau mengakui bahwasanya yang dilakukan itu dosa, bahwasanya yang dilakukan itu kesalahan, mata hatinya telah buta dan kesadarannya telah mati, sehingga sikapnya justru memutarbalikkan kebatilan dan menganggapnya sebagai kebenaran dan kebaikan. Nauzubillah min zalik. Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar, kata Allah. Ini surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seseorang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa, dia memang sudah tidak peduli lagi dia yang dibuatnya ini dosa atau tidak.
dan dia tidak mau mengerti, dia tidak mau belajar, dia tidak mau paham yang dia buat ini benar atau salah. Kehidupannya seperti binatang, seperti hewan. Yang dia ikuti hanyalah hawa nafsunya saja. Nasihat bukanlah suatu yang bernilai bagi dia ataupun yang berharga bagi dia untuk dia perhatikan. Hatinya, matanya, telinganya telah tertutup dengan dinding nafsu yang telah menebal, yang telah kokoh dalam hatinya itu. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kami beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka itu ditutup dari kebenaran, dan bagi mereka siksa yang sangat berat, yang sangat pedih. Ini surah Al-Baqarah ayat 6-7. Bapak Ibu Saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa, sehingga dia tertipu. Ini jenis manusia yang selanjutnya. Dia tertipu dengan keputusasaan. Betapa banyak orang yang melakukan dosa dan kesalahan, namun dia tidak mau untuk memperbaiki dirinya dengan anggapan dosanya sudah terlalu banyak. Dia beranggap tidak mungkin diampuni dosanya tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa yang semuanya dilakukan hambanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surah Az-Zumar ayat 53. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada juga yang tertipu dengan harapan, yaitu orang-orang yang terlalu pede dia, terlalu percaya diri dia. Ketika dia berbuat kesalahan dan dosa, dia merasa bahwa Allah pasti mengampuni dirinya, sehingga dia pun sangat gampang, sangat bermudah-mudahan untuk berbuat dosa, dan dia menganggap ringan perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan, padahal itu adalah sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'malunna su'a bijahalatin summa yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Kata Allah, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, lantaran kebodohan, lantaran ketidaktahuan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini surah An-Nisa ayat 17. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang mengaku hamba Allah pasti dia takut akan api neraka. Mereka hamba-hamba Allah ini
tidak akan lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun lama hidup mereka, pasti mereka meyakini mati itu akan datang. Dan setelah mati, mereka yakin mereka akan dibangkitkan nanti di yaumil akhir. Setelah itu juga mereka yakin mereka akan dihisab amal perbuatannya. Hasilnya bisa jadi antara surga atau neraka. Neraka sudah pasti di hadapan. Di dalam surah Al-Furqan ayat 65 Allah menjelaskan, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'azaba jahannama inna azabaha kana gharama. Yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami. Sesungguhnya azab jahannam itu adalah kebinasaan, kehancuran yang kekal. Kaum muslimin, Bapak Ibu saudaraku sekalian, hamba Allah itu pasti dia meminta untuk dijauhkan dari azab jahannam. Kenapa? Karena azab tersebut pasti adanya, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali di akhirat. Kalaulah akhir hidup ini adalah kematian, Bapak Ibu, niscaya akan menjadi ringan. Kalau seandainya mati itu akhir dari segalanya, itu akan menjadi ringan. Tapi ada sakaratul maut namanya, ada kubur namanya, ada mizan, ada hisab namanya, dan lain-lainnya. Seorang ulama bernama Ibnu Abi Maisarah, seorang pemuda yang soleh, yang selalu menangis apabila dia hendak tidur, dan dia selalu berkata kepada dirinya sendiri, aduhai, kalau seandainya ibuku tidak melahirkanku. Ibunya berkata, wahai anakku, Allah telah baik kepadamu dengan hidayah Islam. Kemudian beliau menjawab, tetapi wahai ibuku, Allah telah mengatakan kepada kita bahwa kita dihadapkan kepada neraka, dan Allah tidak memberitahu bahwa kita jauh darinya, dari api neraka tersebut, dan kita pun tidak tahu siapa yang selamat dari neraka itu dan siapa yang tidak selamat dari neraka itu. Permasalahan hidup setiap manusia adalah bahwa akhirat itu jauh dari pikiran mereka. Mereka hanya memikirkan apa yang ada sekarang, apa yang terkenal sekarang, apa yang dipakai banyak orang sekarang, apa yang dipakai banyak orang hari ini, keuntungan sementara. Adapun besok jauh dari diri mereka, jauh dari pikiran mereka, jauh dari pandangan mereka, dan mereka hanya menghayal, walaupun hakikatnya sangat dekat, karena setiap yang akan datang itu pasti dekat. Likulli atin qarib. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, hamba Allah itu sangat berbeda. Hamba Allah yang beriman dan beramal soleh itu sangat berbeda. Mereka selalu ingat akhirat dan ingat takut akan azab neraka. Di akhir setiap solat apapun, solat wajib, solat sunnah, mereka selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa ini pasti selalu dibaca oleh orang-orang yang takut akan azab neraka ketika tasyahud akhir. Kemudian Nabiullah Daud alaihi salam juga mengatakan di dalam doanya, ya Allah, panas matahari yang Engkau ciptakan, saya tidak sanggup, apalagi panasnya api neraka. Hamba Allah itu Bapak Ibu sekalian, harusnya dia berada di antara takut
dan juga dia berada di antara harap dan dia jangan terlalu harap sehingga dia lengah dari azab kubur, dia lengah dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia jangan terlalu takut sehingga putus asa dari rahmat, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia dia harus menyelamatkan dirinya dari neraka dengan amal solehnya dan dengan cara dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kita Bapak Ibu sekalian dari api neraka dengan taubat kepada Allah. Apabila kita berbuat dosa, kita bertaubat setiap harinya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama bernama Hasan Al-Basri, suatu ketika dia lewat kepada seorang pemuda yang sedang galak, ketawa, terbahak-bahak. Maka sang imam bertanya kepada anak muda tersebut, "Kenapa Anda tertawa? Apakah Anda tahu akan menerima kitab hasil amalanmu dari tangan kanan atau dari tangan kiri?" Kemudian pemuda ini menjawab, "Tidak." "Apakah engkau pernah melewati sirat dan selamat?" Kemudian dia jawab lagi, "Tidak." "Apakah engkau tahu akan masuk neraka atau selamat dari neraka?" Kemudian pemuda tadi menjawab lagi, "Tidak." "Kalau begitu, kenapa engkau tertawa berbahak-bahak?" Kemudian sang pemuda tersebut tertunduk dan menangis. Ini Bapak Ibu sekalian, bukan perintah untuk menangis, tapi hendaknya setiap manusia dia mengingat akhirat secara terus-menerus. Ingatlah akhirat dan janganlah dibuang di belakang kita, dan janganlah kita lupakan akhirat itu. Ingat Bapak Ibu sekalian, dia ingat akhirat itu sampai lurus hidup kita, sampai amal kita lulus, sampai langkah kita lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon padamu surga dan kami berlindung kepadamu dari neraka. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, pada akhirnya segala kenikmatan, segala kemewahan, segala jabatan, segala ketenaran, segala kesuksesan yang semua kita raih, yang kita banggakan, itu tidak akan berarti lagi jika kita tidak selamat dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.